الفاتحة إلى حضرة سيدنا رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه وأزواجه وذريته، ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ يوسف بن إسماعيل النبهاني، ثم إلى روح سيد الوالد الحبيب محمد بن حسين بن علي بعبود والأستاذ علي بن محمد بن حسين بن علي بعبود، ثم إلى روح حضرة الشيخ كي حاج محمد عثمان الإسحاقي، ثم إلى روح حضرة الشيخ كي حاج أحمد أصراري الإسحاقي، ثم إلى روح الحاج المغفور له سمن حدي بن عمر سعيد، ثم إلى روح الحاج علي خزن بن سمن هدي، ثم إلى روح الحاج شمس الهدى بن سمن هدي، ثم إلى روح والدينا ووالديكم خاصة وأماتنا وأماتكم عامة، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة، وأن الله يجعل قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم كفرا من كفار النيران، وأن الله يغفر من عبد وسجد وأنفق في هذا المسجد سابقا ولاحقا، وإلى حضرة النبي شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أهل التقى والوفاء. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وبعد، حضرة المحترمين para أساتذة إخواني رحمكم الله وأعزكم الله من فضله وكرمه. Walhamdulillah, tiada henti-hentinya kita mengucap syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuhu, yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia sehingga kita pada malam hari ini diringankan langkah kaki kita menuju ke tempat yang paling mulia. Di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbul bilad ila Allah al-masajid." Satu tempat di bumi yang paling dicintai oleh Allah yaitu al-masjid, baitin min buyutillah, salah satu rumah daripada rumahnya Allah. Dan para ulama mengatakan orang-orang yang berkumpul di masjid adalah orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan kita semua dalam pandangan Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tadi saya asyik dengar bacaan Ustaz Zain, luar biasa, enak. Mestinya kayak gitu bacaan, kayak gitu bacaan. Harus seperti itu bacaannya, standarnya itu. Mudah-mudahan kita semua bisa meniru bacaan beliau, ya. Patori juga lumayan. Alhamdulillah, kita masih mengkaji ya, daripada mengenal, judulnya ditulis mengenal lebih dekat. Rasanya itu sulit sekali mengenal lebih dekat Nabi Muhammad SAW. Ini yang kita baca ini mungkin hanya setetes
atau satu percik daripada apa yang kita ketahui tentang Nabi Muhammad SAW. Yang mengetahui hakikat Nabi Muhammad hanya Allah Subhanahu wa taala, dan yang mengetahui ma'rifat Allah Subhanahu wa taala hanya Nabi kita Muhammad SAW. Tapi masih mendinglah kita masih mau ngaji ya, masih ngerti sedikit-sedikit tentang Nabi kita Muhammad SAW. Kita masuk kepada al-babu tsalitsu fi sifat libas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa firashihi wa silahihi wa fihi sittatu fusulin. Jadi bab ini menerangkan tentang sifat daripada keadaan libas pakaiannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa firashihi, apa itu, lemek ya, atau kasur, ya, alas ya, wasilahi, dan alat perang, pedangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita orang muslim itu disunahkan ya, untuk menaruh sebuah pedang di ruang tamu. Kau tahu? Kau tahu? Hah? Ya, serius ini. Ini menurut Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki. Supaya apa? Supaya kita mempersiapkan kalau saja ya, Imam Mahdi muncul, kita sudah bersiap menjadi pasukannya Imam Mahdi. Masa mau bawa pisau dapur? Itu disunahkan ya, untuk menaruh pedang di ruang tamu. Baik, kita mulai saja. As-silah itu apa? Senjata ya. Di situ ada as-saif, pedang ya, ada ramah, tombak, harbatun, tombak yang kecil, tombak yang pendek ya. Ada 6 fasal yang membahas tentang ini. Fasal yang pertama, al-faslul awal fi sifati libasihi sallallahu alaihi wasallam ya, min qamisin wa izarin wa rida'in wa qalansuwatin wa imamatin wa nahwiha. Daripada bajunya Nabi Muhammad berupa qamis ya, apa itu, jubah yang panjang ya, wa izarin, sarungnya Rasulullah, wa rida'in, selendang. Rida itu selendang yang dipakai seperti ini itu rida. Wa qalansuwah, kopiah, wa imamatin, imamah yang dililit di atas kepala di kopiah. Bisa juga tanpa kopiah ya, yang penting satu kain yang dililit di kepala itu namanya imamah ya. Di sini muallif mengambil satu buah riwayat daripada Al-Imam Al-Qadhi Iyad ya. Qala Al-Qadhi Iyad rahimahullahu ta'ala fi Asy-Syifa. Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani menukil daripada perkataan Qadhi Iyad, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala merahmatinya, di dalam kitab beliau Asy-Syifa. Saya punya kitabnya ya. Kitabnya itu luar biasa, sangat luar biasa kitab yang sangat unik, menceritakan tentang kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari pertama lahir. Saya belum habis baca, tapi saya baca mukadimahnya itu dari pertama lahir sampai beliau meninggal, dan keutamaan Rasulullah itu disertai dengan dalil-dalil Al-Quran ya. Beliau menceritakan tentang keutamaan Nabi lalu dikutip dalil Al-Qurannya. Imam Qadhi Iyad
Beliau seorang yang tinggal di Andalus, dan beliau tidak pernah naik haji ataupun umrah. Meninggalnya dibunuh oleh salah satu pengikut Al-Muwahhidin, karena Imam Qadhi Iyad tidak mau mengakui kemaksuman Ibnu Tumar. Ya, dibunuh. Ibnu Tumar ini dianggap sebagai Imam Mahdi oleh pengikutnya, tapi Imam Qadhi Iyad tidak mau mengakui Ibnu Tumar ini sebagai Imam Mahdi, lantas dibunuh. Ada riwayat lain yang mengatakan beliau dibunuh karena dia dianggap dikira sebagai orang Yahudi, karena beliau hanya keluar dari rumah itu pada hari Sabtu saja. Ya, jadi ulama itu banyak yang ternyata saya baca sejarahnya itu banyak yang meninggalnya itu dibunuh. Kalau tidak salah Imam Ahmad bin Hanbal juga ya, itu meninggalnya di penjara kalau tidak salah. Banyak. Imam Qadhi Iyad ini punya sebuah cerita ya, di dalam kitab As-Sabr ala Zawjat wal Hilmi alaihinna. Satu waktu Imam Qadhi Iyad ini mempunyai seorang sahabat ya, yang baru saja selesai menulis sebuah kitab. Lalu pergilah Imam Qadhi Iyad ini ke sahabatnya itu untuk mengambil manfaat daripada kitab yang baru saja ditulis oleh sahabatnya. Ada beberapa lembar ya. Lalu beliau baca kitab itu sampai di tempat sahabatnya itu, koleganya itu, dibaca. Karena penasaran, belum selesai baca, beliau pinjam kitabnya ini. Jadi kitab yang tadi saya sebutkan As-Sabr ala Zawjat ya, wal Hilmi alaihinna, itu maksudnya artinya itu kitab tentang sabar kepada istri. Sekarang saya sudah bisa ngomong bab istri. Sudah ada Pak Tarik dan sudah berani doa Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Sampai di sahabatnya itu, di koleganya itu, beliau meminjam kitabnya untuk dibawa pulang ya, dibawa pulang. Malam hari dibaca oleh Imam Qadhi Iyad ini. Karena saking seriusnya beliau membaca kitab ini, ketika beliau ditegur oleh istrinya, mungkin mau diajak ngapain lagi, tidak tahu ya, malam-malam, tidak dihiraukan, dicuekin istrinya. Sampai beliau baca sampai menjelang subuh kitabnya itu, sampai selesai. Akhirnya datang waktu subuh, beliau pergi ke masjid ya, untuk sholat berjamaah dan mengajar ilmu agama. Ketika menjelang ya agak siang ya, mungkin jam 7, jam 8, beliau pulang ke rumah. Sesampai di rumah, beliau mencium ada aroma dari dapur, aroma yang seperti masakan gitu. Ya, seperti aroma masakan. Lalu beliau datang ke dapur melihat, ternyata kitab yang dibaca oleh beliau yang dipinjam itu, yang sebenarnya sudah diwanti-wanti bahwasanya kitab ini belum ada gandanya, jadi tolong dijaga baik-baik. Sama yang ngarang kitab itu sebelumnya, tolong dijaga karena kitab ini baru saya tulis, belum ada gandanya, belum ada kopiannya. Sampai di dapur kaget ini Imam Qadhi Iyad, ternyata kitab yang dia pinjam itu dibakar oleh istrinya. Ya apa sampai ada Pak Torik? Saking beliau khawatir ya, karena amanah kan, disuruh dijaga baik-baik kitab itu.
Lalu beliau memerintahkan istrinya untuk mengambil beberapa lembar kertas dan menulis kembali kitab yang beliau pinjam itu. Ditulis kembali seperti semula. Setelah selesai beliau tulis, beliau kembalikan kepada pemilik yang asli, yang pertama, pengarangnya itu. Lalu beliau bertanya, apakah ada kekurangannya kitab ini? Kata pemiliknya, tidak ada kurangnya, semua sesuai dengan apa yang saya karang dari awal. Apa yang bisa kita ambil dari sini? Imam Qadhi Iyad hanya membaca satu kali pada malam hari, beliau langsung hafal apa yang beliau baca. Inilah kehebatan ulama-ulama zaman dahulu, karena belum ada proposal, belum tercampur uangnya itu dengan uang yang masih murni, ya meskipun sekarang ada juga ulama, kita tidak menafikan itu, tetapi ulama-ulama zaman dahulu begitu kuat hafalan, ya, sampai-sampai baru baca satu malam langsung hafal. Dia tulis kembali sama dengan apa yang ditulis oleh pengarang asli. Itulah Imam Qadhi Iyad, ya, orang Andalus, orang Spanyol, bukan orang Arab, ya. Beliau bermadhab Malikiyah, tetapi di pesantren-pesantren, ya, kalau bicara tentang fikih pasti menyebut nama Al-Imam Qadhi Iyad. Nanti insya Allah kita akan baca kitabnya, ya, Imam Qadhi Iyad. Di situ beliau mengatakan sebuah hadis, beliau meriwayatkan sebuah hadis. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, man alu Muhammad? Sebenarnya siapa itu keluarga Muhammad? Yang dimaksud dengan keluarga Muhammad itu siapa? Nabi Muhammad SAW tidak menjawab Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, Imam Ali bin Abi Thalib, ya sudah pasti mereka keluarga Nabi Muhammad. Atau tidak menyebut dzurriyyah, itu tidak. Dijawab oleh Rasulullah SAW, alu Muhammad kullu taqiyyun ilallah. Keluarga Muhammad itu adalah semua orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau jenengan biarpun tidak berintisab, tidak punya nasab bersambung kepada Rasulullah, kalau jenengan bertakwa kepada Allah, beliau jenengan termasuk daripada keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi permasalahannya, ya, bisa nggak kita menjadi orang yang bertakwa? Karena takwa itu definisi sederhananya saja mengerjakan seluruh perintah Allah, seluruh, ya, dan meninggalkan seluruh perintah Allah, seluruh, tidak separuh-separuh, ya. Sholat berjamaah oke, ya, tetapi masih berburuk sangka kepada sesama muslim, berarti belum seluruhnya kita meninggalkan perintah Allah. Jadi sulit jadi orang yang bertakwa, ya. Mudah-mudahan kita semua bisa berupaya, bermujahadah menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala al-Qadhi Iyad rahimahullah ta'ala fi Asy-Syifa. Qadhi Iyad berkata di dalam kitab Asy-Syifa, ya. Kalau Qadhi Iyad di sini, di dalam konteks ini dinamakan qadhi, beliau termasuk seorang ahli fikih, ahli hadis, ya, imamul hadis. Tetapi kalau dalam madhab Syafi'i dikatakan qadhi, berarti itu orang ahli fikih, orang yang bisa memutuskan satu perkara berdasarkan syariat Islam, itu namanya qadhi, ya, qadhi. Kalau konteksnya Imam Qadhi Iyad ini berarti beliau pakar di dalam ilmu hadis. Beliau berkata, undur sirata nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa khuluquhu fil mal. Perhatikanlah
atau lihatlah sirah, perjalanan atau sejarah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa khuluquhu fil mal, dan akhlaknya di dalam harta. Bagaimana beliau bersikap terhadap harta. Tajidhu punya, ada kitab? Tidak ada. Kalau ada lebih enak. Ya. Tajidhu, maka engkau akan mendapati, ini jawabun lil amr. Kan tadi perintahnya undur, ya. Tajidhu berarti jawabannya daripada amr, fi'il amr, daripada lihatlah, perhatikanlah. Ya. Engkau akan mendapati bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu qad utiya khazainal ardh. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah diberikan oleh Allah apa? Khazainil ardh, seluruh perbendaharaan harta yang ada di bumi. Wa mafatihal bilad, dan kemenangan, ya, dari beberapa negara-negara. Kita tahu ya, peperangan-peperangan itu sering dimenangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, aku ditawarkan oleh Allah gunung Uhud menjadi emas, tetapi aku mengadahkan tanganku dan berkata kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya, ya Allah, aku ingin satu hari kenyang dan satu hari lapar. Maksudnya apa di sini? Maksudnya yang pertama adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu zuhud terhadap dunia. Dan yang kedua, ini yang penting, bahwasanya beliau adalah panutan. Kalau beliau mempunyai kecenderungan kepada harta dunia, maka umatnya pasti akan menirunya. Padahal perintah daripada ajaran yang dibawa Nabi adalah mencintai akhirat. Ya, Nabi Muhammad SAW ketika tidak menghiraukan dunia saja, umatnya masih banyak yang berebut dunia. Ya, ini panutan kita Rasulullah SAW. Ya, ditolak oleh Nabi. Di Burdah kan ada itu. Warawadathu al-jibalu shummu min dhahabin an nafsihi fa araha ayyama syamami. Ya. Gunung-gunung menawarkan dirinya untuk menjadi emas, tetapi ditolak oleh Nabi Muhammad SAW dengan penolakan yang sangat membanggakan. Ya. Fa kaifa tad'u ila dunya daruratuhu laulahu lam tukhrijud dunya minal adami. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW itu mempunyai kecenderungan kepada dunia? Bagaimana mungkin? Padahal dunia ini kalau tanpa Nabi Muhammad tidak akan pernah ada. Ya. Ketika menjelang wafat pun Nabi Muhammad SAW ditawarkan oleh Jibril, wahai Muhammad, ada dua pilihan. Engkau mau hidup selamanya di dunia ini dan menjadi pemimpin dunia, dan engkau mengatur seluruh umatmu, atau engkau bertemu dengan Allah sang kekasihmu. Kemudian Nabi Muhammad SAW memilih apa? Bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini daripada sifat zuhud atau kesederhanaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 30 menit kasih tanda. Ya. Lalu kemudian di sini Imam Yusuf bin Ismail An-Nabhani mengatakan wa uhillat lahul ghanaim, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dihalalkan baginya al-ghanaim. Apa ghanaim? Al-ghanimah, rampasan perang.
walam tahilla linabiyyin qablah, dan tidak pernah dihalalkan bagi nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita umat Islam, ya, umatnya Nabi Muhammad atau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau berperang itu boleh mengambil harta rampasan perang. Umat sebelum Rasulullah seperti Nabi Sulaiman, ya, atau nabi-nabi yang lain dulu, kalau menang perang maka harta rampasan perangnya itu tidak boleh diambil, dibakar atau dibuang. Ini konteksnya apa? Ya, konteksnya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau membangun sebuah istana untuk dirinya, sangat bisa sekali. Sangat bisa sekali, ya. Kita tahu di dalam ghanimah itu, nanti di sini ada tentang humus, ya. Humus itu apa? Humus itu, ya, harta yang diperoleh dari rampasan perang yang jumlahnya 20%. Itu diberikan kepada siapa? Yang berhak menerima, kepada Allah dan kepada Rasulullah dan keluarganya. Coba kita lihat, ya. Itu humus. Diambil dari mana? Diambil daripada min ahli dhimmah, orang kafir yang berhak diperangi. Ya. Kalau zakat kan untuk fakir miskin. Tapi kalau khumus sudah untuk Allah, untuk Rasulullah, dan untuk keluarganya. Nanti di sini ada dijelaskan Rasulullah. Ya, saya baca aja, ya. Walam tahilla linabiyyin qablah, tidak pernah dihalalkan bagi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad itu mengambil harta rampasan perang. Wa futiha alaihi fi hayatihi sallallahu alaihi wasallam biladul Hijaz, dan dimenangkan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu biladul Hijaz. Apa? Negeri-negeri Arab berada di dalam kekuasaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wal Yamanu wa jami'i jaziratil Arab, dan negeri Yaman dan seluruh jazirah Arab berada di dalam kekuasaannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira ini kaya nggak? Hah? Kaya, ya kan? Pasti banyak. Ya. Tapi kita lihat kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sangat sederhana. Tetapi pada poin atau pada bagian ketika Rasulullah memberikan harta, itu mempermalukan para raja-raja, kata Ibnu Umar. Jadi Rasulullah itu hidupnya sederhana, tetapi dalam hal memberi, raja-raja itu malu melihat Rasulullah SAW memberinya itu. Nggak ada istilah pelit, itu bukan, itu sifat yang mustahil bagi seorang Rasul, ya. Sifat yang mustahil. Wa madana dzalika min asy-Syam wal Iraq, dan negeri-negeri yang dikuasai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu negeri Syam dan negeri Irak. Wa juliba ilaihi min akhmasiha wa jizyatiha wa sadaqatiha ma la yushba lil mulukin wala ba'duh. Nah, ini. Dan diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu akhmas, humus. Itu yang tadi saya katakan itu. 20%. Banyak kan? Banyak. Di dalam satu riwayat di dalam Sahih Muslim itu, ketika Nabi Fathu Mekah, di dalam peperangan Hunain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menang, ya. Lalu Rasulullah mengumpulkan ghanimah, harta rampasan perang itu dibagikan kepada siapa? Kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Sahabat-sahabat utama seperti Sayyidina Ali, Sayyidina Umar dan yang lain-lain itu tidak dapat bagian.
Ini kan rada aneh, ya. Seperti Abu Sufyan Al-Bahtari dikasih 100 onta, ratusan onta diberi itu rampasan perang. Sahabat-sahabat utama tidak dapat, ya, daripada rampasan perang itu. Nabi Muhammad membagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menarik mereka supaya kuat hatinya, berketetapan dengan agama yang baru dia anut. Kemudian datang seseorang, ya ini asal mula Al-Khawarij, ya, yang di dalam kitab Sahih Muslim itu Imam Nawawi mensyarahinya lagi, yang bernama Dzul Huwaisir. Dzul Huwaisir ini digambarkan Imam Nawawi orangnya ada tanda sujud di kepalanya. Saya tidak menyalahkan, maksudnya ada tanda hitam, tidak, bukan itu ya. Maksudnya Imam Nawawi ini cikal bakal Khawarij. Pakai apa? Ininya gamisnya tuh cingkrang, ya, dan jenggotnya lebat, ya seperti yang kita lihat sekarang, ya. Katanya kepada Nabi Muhammad SAW, "I'dilu ya Muhammad, i'dilu ya Muhammad." Berlaku adillah wahai Muhammad. Dia tidak terima karena dia tidak mendapatkan rampasan perang itu. Rasulullah hanya membagi kepada orang-orang yang baru masuk Islam, ya. Seperti Abu Sufyan, orang-orang kaya ini yang dibagi oleh Nabi. Kata Nabi Muhammad SAW, "Waihak anta, celaka engkau. Ma'adalan nas fil ard." Tidak ada orang yang lebih adil dari aku di muka bumi ini, dan aku melakukan ini adalah atas perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian orang itu pergi berlalu, ya, mau dikejar oleh Sayyidina Umar, mau dibunuh. Kata Rasulullah, "Enggak, jangan." Terus Rasulullah SAW bersabda, ya, "Sayakhruju min di'i hadzal rajul qaumun yatluna al-Qur'an wa la yujawizu, ya, halaqimahum hum syarrul khalaiq lastu minhum wa laysu minna." Kata Nabi Muhammad SAW, nanti akan keluar dari seperti sperma atau tulang sulbinya orang ini, keturunannya ini, orang yang membaca Al-Quran hanya sampai di tenggorokannya saja. Dia tidak mengerti maknanya, ya. Hanya sampai di tenggorokannya. Ini prediksi Rasulullah SAW. Jadi dia membaca Quran itu secara tekstualnya saja, tidak mengerti maknanya. Kalau ada Al-Quran mengatakan kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu membunuh, dibunuh, orang bisa dibunuh, ya. Setelah Rasulullah SAW bersabda seperti itu, maka terjadilah peristiwa pembunuhan pertama yang dilakukan oleh kaum Khawarij kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib di kota Kufah. Perkaranya sepele, perkaranya Sayyidina Ali mengambil satu keputusan hukum, dia bermusyawarah dengan Muawiyah, dianggap oleh Abdurrahman bin Muljam ini bahwa Sayyidina Ali tidak mengambil hukum dari Al-Quran, melainkan mengambil hukum dari akalnya, dari logikanya. Lalu dia berdalil bahwasanya man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Orang yang mengambil hukum bukan dari hukumnya Allah, maka orang itu kafir. Kalau orang itu kafir, maka wajib dibunuh. Ini dia membaca Al-Quran hanya teksnya saja. Padahal siapa yang dibunuh? Sayyidina Ali, Khalifatul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sihru Rasulullah, ya, menantunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Fatihu Khaybar, yang memenangkan peperangan Khaybar, yaitu Sayyidina Ali, awwalu man aslama minas sibyan, pemuda pertama yang masuk ke dalam agama Islam. Imam Ali, Sayyidina Ali ini tidak pernah mengalami masa jahiliyah. Kalau Sayyidina Abu Bakar pernah, Sayyidina Umar pernah, Sayyidina Ali ini tidak pernah.
ya, sebelum balik atau sesudah balik itu langsung masuk ke dalam percaya dengan agamanya yang dibawa oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Asyrah mubasyirina bil jannah, 10 orang yang dikabarkan bahwasanya masuk surga bighairi hisab oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dibunuh oleh siapa? Abdurrahman bin Muljam. Dengan dalil apa? Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Padahal ayat itu perlu kita apa? Kita tafsir lagi ya. Ya, kalau baca tekstual tidak bisa kita langsung mengambil sebagai istinbat sumber hukum, bisa keliru semua nanti ya. Itulah cerita tentang apa? Harta ghanimah yang dibagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa hadanahu jama'atun min mulukil aqalim. Dan ketika, saya artikan secara bebas saja ya. Dan ketika ada perdamaian daripada raja-raja, banyak raja-raja daripada negeri-negeri itu, famasta'thara bi syai'in minhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sedikit pun ya. Jadi ketika berdamai ya, para raja itu menawarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harta. Kami berilah engkau harta, tidak usah perang, dan kami tidak mau masuk ke dalam agama Islam. Ini ditolak oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak mau Rasulullah. Rasulullah tetap mengajak mereka ke dalam agama Islam, walaupun diberi harta yang banyak oleh para muluk, para raja-raja itu. Lalu di sini dikatakan wala amsaka minhu dirhaman. Rasulullah tidak pernah satu kali pun memegang 1 dirham di tangannya. Bal sarafahu min masarifihi. Akan tetapi beliau ambil itu uang, disimpan di tempatnya, yaitu di Baitul Mal. Nanti di sini ada kesimpulannya sedikit lagi ya. Untuk apa? Untuk apa Rasulullah tidak mau memegang dirham itu? Wa aghna bihi ghairu, supaya orang lain itu menjadi sejahtera, menjadi kaya. Kalau kita kan enggak ya. Kita mikirin diri kita sendiri, tapi kalau Nabi Muhammad enggak. Di sini dikatakan wa quwwa bihil muslimin, dan untuk menguatkan orang-orang Islam. Kita tahu Rasulullah SAW itu tidak pernah menyimpan makanan yang dimakan untuk esok hari, tidak ada. Tidak pernah Rasulullah. Kita kadang buang-buang, ya. Bahkan ketika bangun pagi Rasulullah mengatakan, wahai Aisyah, adakah hidangan yang bisa aku makan? Apa kata Rasulullah? Apa kata Sayyidah Aisyah? Tidak ada. Idzan ana shaim, kalau begitu saya puasa. Ini Nabi kita Muhammad SAW, panutan kita, ya? Panutan kita. Tapi kita sering tak acuh, tidak mau mengenal Nabi Muhammad SAW, ya. Lalu di sini beliau bersabda, wa qala ma yasurruni anna li ahadan dhahaban yabitu indi minhu dinar. Sesungguhnya tidak sedikit pun membuat aku senang, kalaupun itu gunung Uhud dijadikan emas dan ditaruh di rumahku, ya, aku tidak akan mengambil sedikit pun, walaupun nilainya 1 dinar. Tidak akan diambil oleh Nabi Muhammad SAW. Illa dinaran arsuduhu lidaini, kecuali aku mengambil 1 dinar, sedikit daripada dinar itu, untuk membayar hutang-hutangku. Coba kita lihat Rasulullah SAW. Jadi utang ini bukan aib ya. Utang ini bukan aib, boleh utang, apalagi utang untuk membantu orang. Itu sangat mulia sekali. Ya. Kalau yang tidak dibayar berarti aib itu. Satu aib, utang harus dibayar. Ya Pak Torik. Pak Torik tidak punya utang kayaknya. Oh banyak ya? Mudah-mudahan cepat di
Wa atadhu dananiran marratan. Dan ketika aku diberi dinar-dinar yang banyak, faqasamaha, aku membagi-baginya, dibagi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa baqitu minha baqiyatan, dan aku hanya menyisakan sedikit daripada dinar-dinar itu, fadafa'aha li ba'di nisa'i, untuk dibagikan kepada istri-istrinya. Sedikit lagi, falamma ya'khudhu naumun hatta qama faqasamaha. Ketika beliau tidur, ya, dalam keadaan memegang uang ini, maksudnya beliau tidak bisa tidur kalau ada uang yang belum dibagi-bagikan untuk kaum muslimin. Tidak bisa tidur Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sudah dibagi-bagikan, baru beliau bersabda, "Al-an istarahtu," sekarang baru aku bisa istirahat, katanya. Bisa senang hatiku setelah aku membagi-bagikan uang yang ada di tanganku itu. Wa mata wirduhu marhanatun fi nafaqihi, dan beliau meninggal dalam keadaan menggadai satu buah baju besi, baju perang. Untuk apa? Untuk menafkahi keluarganya. Ya, itulah teladan kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kesimpulannya bagaimana? Kesimpulannya bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak cinta kepada dunia ini, tetapi beliau hanya menaruh dunia ini dalam genggaman tangannya. Supaya apa? Supaya gampang keluar. Kalau dunia ditaruh di hati, orang jadi pelit. Orang pelit itu adalah orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pelit itu adalah orang yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jauh dari Allah, jauh dari surga, dekat dengan neraka. Makanya kita jangan jadi orang pelit. Dan kalau punya teman pelit, jauhi. Jangan jadikan teman, ya. Apalagi pasangan, ya. Kalau pasangan pelit, jangan jadikan pasangan, ya. Jangan. Ajarkan pasangan kita itu dermawan, suka memberi, ya, suka memberi. Disitulah bahwasanya ada kesenangan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan orang, ya, cuma ibadah spiritual saja, dia lupa dengan ibadah sosial. Ini tidak kalah pentingnya, ya. Ibadah sosial itu, ibadah spiritual, sergap 5 waktu ke masjid, harus diimbangi dengan kepedulian kita kepada sesama muslim ataupun kepada sesama manusia yang memang membutuhkan pertolongan kita. Mudah-mudahan kita dapat mengambil ibrah, ya, pelajaran daripada teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana telah disebutkan di dalam nas, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsiran, ya. Tidak ada pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini Allah bersumpah, ya, dengan huruf lam mauti ahlil qasam, sungguh benar-benar sak temene, ya, telah ada pada diri Nabi itu uswah, suri tauladan, hasanah, yang baik. Liman kana yarjullah, kalau kita mau meniru apa yang ada pada diri Nabi, kita mendapatkan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kita idamkan, yang kita cita-citakan. Allah memberi rahmat kepada kita, ya. Kalau sudah Allah beri rahmat kepada kita, selamat dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan bisa dipahami, ya, apa yang sedikit ini. Mohon maaf kalau kepanjangan, ya, jangan menggerutu di hati. Itu sama saja hati kita masih belum bersih. Ini kita bicara tentang Rasulullah SAW. Kita kenapa lebih senang jagongan ngomong yang tidak ada manfaatnya kok senang gitu. Tapi ketika berbicara tentang Nabi, lama sedikit hati kita, oh baik, itu syaitan, ya. Itu hati kita belum bersih berarti. Kita ini sebentar lagi masuk ke dalam kubur, ya. Siapa yang dapat menyelamatkan kita? Nabi Muhammad SAW. Kalau kita bicara tentang Nabi, kok kita mau perhitungan, ya. Tapi
Ya, jangan terlalu panjang juga. Nanti saya tanya waktunya. Ya, ini sudah 30 menit ya. 40 menit. Ya. Hadza minni wallahu a'lam wa ahkam. Wallahu yuwaffiquna ma fi khairil Islam wal muslimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.